Jadi kalau yang terlalu termulyono-mulyono, kabarnya Jenderal Prabowo Subianto ini tidak akan ACC. ACC. Ada yang ngasih rumah Ada yang 300 ngasih. miliar. Ada yang ngasih. Sudah terjadi kesepakatan yang dalam tanda kutip tidak diketahui oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari BPNCW hadir pada sore hari ini dalam pembahasan rekam jejak calon-calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Nah, pada hari ini hadir saudara Bung Doni Manurung di sini sebagai wakil ketua DPPNCW, juga sebagai aktivis yang beberapa tahun belakangan ini menyoroti bagaimana perkembangan hukum di Indonesia, bagaimana penanganan dugaan korupsi, dugaan suap, dugaan KKN secara umumnya terhadap pemerintahan Jokowi 10 tahun ke belakang, dan kemungkinan bagaimana Indonesia bisa melalui kepemimpinan Prabowo ini bisa mengurangi extraordinary crime yang dinamakan korupsi ini selama 5 tahun ke depan. Nah, Bung Doni, di sini kan ada beberapa puluh orang yang diundang oleh Prabowo ke Kertanegara untuk dilakukan semacam wawancara one on one dengan interview one on one dengan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan atau lembaga setingkat kementerian. Nah, mungkin Bung Doni bisa memberikan sedikit gambaran dari sekian banyak calon menteri dan wakil menteri. Mungkin bisa ditayangkan, Bung Martin. Kira-kira dari sekian nama menteri-menteri ini, kalau kita runut dari atas ya, dari pertama itu ada Prasetyo Hadi, yang ini merupakan politikus Gerindra, yang kabarnya digadang-gadang akan menjadi Menteri Sekretaris Negara ya, Menseknek. Kemudian ada Sugiono yang digadang-gadang akan didaulat sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, kalau profil yang pertama ini, kalau Bung Doni bisa dapat gambaran, ini kan boleh dikatakan nih ring satunya Prabowo lah, Prasetyo Hadi ini. Karena jabatan dia terakhir sebagai Waketum ya. Waketum di Partai Gerindra. Nah, saya belum secara open source belum ada informasi terkait dengan adanya dugaan keterlibatan Prasetyo Hadi ini dengan skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut Bung Doni, pantas nggak seorang Prasetyo Hadi ini, yang kalau dikatakan pantas ya karena Gerindra sebagai pemenang di presiden ya kan, presidensialnya. Menurut pandangan Bung Doni, profil seorang Prasetyo Hadi ini untuk menjadi Menseknek, apakah ini hanya tuntutan sebagai kader dari partai pemenang presiden, atau memang beliau ini boleh dikatakan memiliki karakter atau profil yang memang pantas menjadi Menseknek mendampingi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Gimana Bung Doni? Ya sekali lagi selamat ya. Ntar lagi kita mau Inaugurasi ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita sambut Presiden yang baru, Pak Prabowo. Ya. Kita kawal betul pemerintahannya. Nah, sekarang ada banyak nama yang sudah dipanggil. Ini yang pertama itu ada Prasetyo Hadi dan Sugiono ya, dari Partai Gerindra. Ya. Dua nama ini juga
jarang terdengar ya. Betul. Nah. Hanya Sugiono yang sempat terdengar gara-gara Iya. BTS 4G. Ya. 4G. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Ya. Nah, Ya. secara organisatoris, Ya. ya kan, pasti Pak Prabowo ini kan sekarang posisinya di Partai Gerindra sebagai ketua umum. Ya. Ya. Pasti dia mau dikawal sama dari internal partainya sendiri. Karena karakter seorang Prabowo selalu mencari loyalis. Iya. Nah, yang berdiri di sampingnya. Sampingnya. Betul. Dia pasti akan cari orang dari internal partai. Dan ini untuk Prasetyo Hadi dan Sugiono ini bukan hanya sekedar penugasan partai, Iya. tapi kewajiban yang harus mereka jalankan. Karena ketua umumnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini atas maunya juga dari Pak Prabowo. Ya. Karena Pak Prabowo nggak mau orang ini kan strategi sekali di Mensesnek ini kan, Betul, betul. ya kan? Pak Prabowo nggak mau nih di luar dari orang-orang yang belum dia percaya 100%. Betul. Ya saya nggak mengatakan orang-orang yang dipanggil ke Kertanegara ini Akan menjadi menteri atau akan menjadi menteri semua. atau wakil menteri semua atau kepala badan semuanya. Saya nggak tahu, Ya. dan saya juga nggak tahu apakah 100% kepercayaan Bapak Presiden kita terpilih ini, Pak Prabowo, kepada nama-nama ini, saya nggak tahu. Yang Iya, pasti, dengan ada nama kader Partai Gerindra di posisi strategis ini, Ya. Pak Prabowo udah pasti percaya dengan kader partainya sendiri. Karena memang dikaderisasi Ya. di Gerindra sendiri. Gerindra, kita tahu Gerindra kan ada GMD itu, Gerindra Masa Depan itu, Ya. itu jelas itu pengkaderannya yang saya tahu benar-benar ya militer, segaya militer lah ya, Semi-militer lah semi ya. militer lah ya, Ya. sangat terstruktur. Mirip-mirip pascat lah ya, pasukan cadangan. Cadangan gitu, pascat, ya. Iya, iya. Nah, itu GMD. Nah, menurut saya kalau ada dua nama ini tidak ada sangkut paut dengan kasus korupsi dan kolusi, Ya. ya saya kesampingkan dulu Sugiono ya. Ya. Nah, Sugiono mungkin pernah sempat terdengar, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Nah, kalau yang satu lagi tadi siapa Bang namanya? Saya lupa. Atau lagi? Oh ini Prasetyo. Prasetyo. Prasetyo ini nggak pernah terdengar nih. Ini nggak pernah terdengar, namanya nggak pernah muncul di pusaran kasus-kasus Ya. korupsi, mulai dari yang kecil ataupun sampai yang besar. Tidak yang ada skandal. gerakan-gerakan yang berhubungan dengan APBN, Nggak ada. APBD atau anggaran-anggaran lainnya. Nggak ada. Dengan Prasetyo Hadi. Ya, saya melihat sosok ini merupakan kader yang selama ini selalu mendampingi Prabowo, bahkan di beberapa kesempatan ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Prasetyo Hadi ini malah duduknya itu kadang-kadang di sampingnya Jokowi. Apakah ini orang Jokowi yang dititipkan di Gerindra atau memang dikader oleh Jokowi? Karena kita lihat selama 10 tahun ke belakang ini Prasetyo Hadi ini kan tidak muncul namanya. Namanya nggak muncul. Tapi belakangan kita bisa melihat aktivitasnya Prasetyo Hadi ini jika ada pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi selalu ada di sebelah Jokowi. Apakah ini sinyalmen? Ini salah satu orang titipannya Jokowi. Ya, saya nggak tahu secara pasti ya, tapi kedekatan-kedekatan seperti itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Ini bisa jadi adalah benar-benar kadernya Pak Jokowi yang ditaruh dan dititipkan kepada Pak Prabowo. Ini orang gue ya. Iya, iya, iya. Tolong dikaryakan untuk bangsa. Awalnya saya berpikir Prasetyo ini adalah salah satu saudaranya Jokowi. Saya kenal lah dengan yang namanya Prasetyo, tapi bukan Prasetyo Hadi namanya. Nggak ada, saya juga nggak ada Prasetyo Hadi ini bukan saudara Jokowi. Tapi Prasetyo ada saudaranya Jokowi, itu ada. Ya, anak muda itulah. Nah, sekarang ini Pak Prabowo ini kan jelas-jelas mengatakan bahwa jangan sampai ada kadernya, bahkan anggota kabinetnya nanti yang coba-coba bermain di APBN. APBN, ya. Nah, apakah peristiwa kemarin yang sempat menyentil nama Sugiono ini bukannya akan bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap Prabowo, bahwa orang yang pernah diduga menerima suap ya sebesar 70 miliar kalau nggak salah dugaannya. Dan ini berdasarkan salah satu saksi yang mengatakan bahwa ada sebesar uang 70 miliar diduga mengalir ke saudara Sugiono ini.
Nah, Sugiono ini kan kabarnya didaulat atau dikaderkan untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, ini kan agak sedikit riskan jika seandainya kondisi hubungan bilateral atau multilateral kita ini dengan berbagai macam pinjaman ada dugaan-dugaan seperti itu, Bung Doni. Ini kan Ini dugaan. kita akan berusaha supaya tetap husnuzon, nanti berprasangka baik ya, bukan suzon. Tapi kita di NCW berharap siapapun lah yang dikaderkan dipilih menjadi anggota kabinet Prabowo ini jangan sampai nanti suatu waktu ya kan, mohon maaf ini kejadian di tengah jalan, dugaan yang selama ini yang kita coba untuk tepis, muncul gitu loh. Tapi kita berharap lah ini tetap selalu yang terbaik yang bisa diberikan oleh kader-kader yang dipilih oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Tapi begini, Bang, Pak Prabowo mengatakan ini kan zakon kabinet ya, yang digadang oleh Pak Prabowo. Ya. Tidak boleh ada yang bermain di sektor APBN. Oke. Tapi yang lebih berbahaya adalah non sektor APBN. Oke. Gitu. Karena nama-nama yang dipanggil ini tidak semuanya nama baru. Jadi ada nama lama juga. Nama-lama juga yang dipanggil. Oh. Coba ini kan Bung Martin. Admin. Siapa yang ini? Yang nama-namanya ini. Ada nama Erick Thohir. Kabarnya berdasarkan dari open source, pada saat Hasto Sekjen PDIP dipanggil, Hasto menyebut 2 nama yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi Direktorat Jenderal Kereta Api, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Dan Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan. Tapi yang dipanggil sekarang kan hanya 1 orang, namanya Erick Thohir. Nah, gimana menurut Bung Doni? Ya, kalau kita melihat ini kan nama Pak Erick Thohir ini kan bukan baru ini saja, bukan dalam kasus ini, ada beberapa kasus-kasus lain yang namanya muncul lah, itu kan. Nah, ini sebenarnya warning juga bagi Pak Prabowo juga ya, gitu kan. Oke, kalau Pak Erick Thohir ini dirasa orang yang capable dan kompeten untuk mengisi posisi jabatan tersebut, tapi tolonglah kedepannya jangan ada lagi muncul nama beliau, nama Pak Erick Thohir lagi muncul ke depan di kemudian hari. Ternyata KPK melakukan ini kepada Pak Erick Thohir, muncul lagi nama Pak Erick Thohir di kasus lain. Ini kan berbahaya. Betul. Tapi begini, yang menariknya dari Erick Thohir ini adalah dugaan-dugaan itu malah tidak ke Erick Thohirnya, tapi dugaan kolusi dan nepotismenya ini terhadap saudara kandungnya Erick Thohir ini, yaitu Boy Thohir. Nah, jadi Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Nah, apakah ini tidak menjadi semacam momok bagi Prabowo Subianto nanti sebagai Presiden RI berikutnya, bahwa ada beberapa skandal yang melibatkan kakak dari Erick Thohir ini berdampak nggak nanti terhadap pola Erick Thohir dalam memimpin kementerian apapun lah nanti yang akan ditetapkan, yang pasti bukan Kementerian BUMN. Ini informasi A1 dari Kertanegara barusan kita terima. Yang pasti akan berdampak. Saya yakin, yang pasti akan berdampak. Dan ini bola salju yang menurut saya jangan sampai ada penyesalan di Pak Prabowo sendiri. Di Prabowo sendiri, karena ini masalah karakter, Bung Doni. Ini masalah karakter. Pada saat manusia itu bisa berusaha hanya dengan memanfaatkan kekuasaan, dan ini akan terus berlangsung. Malah kalau saran saya ke Pak Prabowo, bagi menteri atau calon menteri yang saat ini dipanggil ke Kertanegara, dilakukan interview dengan calon menteri atau calon wakil menteri ini, sebaiknya tidak diberdayakan di kabinet ini. Kenapa? Jika dia masih memiliki kekuasaan, dia akan berusaha menutupi
dalam tanda kuring luka-luka lama yang pernah dibuat baik oleh dia sendiri, keluarganya, koleganya, atau orang-orang kepercayaan di sekelilingnya. Dan ini catatan sih, mudah-mudahan dugaan kita atau ketakutan kita di NCW ini tidak terjadi di periode 2024-2029 ini. Dan saya sangat mengkhawatirkan itu. Jujur kekhawatiran itu sama Bang. Dari diri saya juga sangat khawatir karena sejak di awal Pak Prabowo menggaungkan Zakon Kabinet adalah diisi oleh orang-orang profesional. Di benak saya akan muncul nama-nama baru yang tidak pernah kita dengar. Betul. Dan kita melihat ada nama-nama baru. Tapi hanya sekitar 10%. Selebihnya itu titipan partai. Titipan partai semua. Ya mungkin kita bisa ini tolong. Ini kan ada Pak Brojonegoro itu nama baru itu. Baru. Ini saya tertarik dengan Yandri Susanto ini. Yandri Susanto ini saya kenalnya sejak masih di BM PAN ya. Ini ketum BM PAN ini. Waktu masih kantor DPP PAN itu ada di Senopati sana. Ini memang aktivis yang bergerak dari bawah. Artinya tidak dikarbit. Tidak seperti anaknya Pak Mulyono. Oh iya. Kalau Yandri ini yang setahu saya memang dari awalnya itu dia berorganisasi sebagai organisatoris, beranjak dari bawah jadi ketua BM PAN, habis itu akhirnya masuk ke Senayan yang sekarang menjadi salah satu ketua di DPP PAN. Walaupun Yandri ini pun sempat disebut-sebut namanya di beberapa dugaan pusaran korupsi ya. Tapi saya melihat tidak terjadi perubahan gaya hidup yang terlalu luar biasa si saudara Yandri Susanto ini. Ya mudah-mudahan artinya masih sederhana. Masih sederhana, berkawan pun masih oke, ya kan. Tidak ada kelihatan dagunya naik gara-gara dia sudah jadi anggota Dewan yang terhormat. Nah, ini salah satu karakteristik seorang aktivis atau organisatoris yang beranjak dari bawah, meniti karir sampai ke puncak tertentu yang dia inginkan, tapi tidak berubah karakteristik dan perilakunya. Ya mudah-mudahan ini tetap bisa dijaga lah, walaupun ada dugaan-dugaan, tapi ini tidak mencuat dan tidak masuk ke ranah hukum. Artinya selama itu belum diputus dan belum jadi suatu kesaksian di meja hijau. Ya, dan tidak ingkrah. Kita anggap masih ada kesempatan untuk berubah. Berubah lah. Nah, ya kita berharap lah. Saya juga berharap walaupun saya belum bertemu langsung dengan Bang Yandri ini, ya saya berharap dia nggak berubah, Bang. Gitu. Dia tetap kita berharap lah, kita manggil ketua pun dia masih angkat tangan lah. Kemudian ada Fadlizon. Nah, ini aktivis senior nih. Aktivis senior ya, sama-sama lah dengan saya waktu di 98, beliau kan lebih senior. Dan beliau ini salah satu politikus yang memiliki jalur sendiri. Memiliki pola berpikir bermain sendiri nih. Bahkan di beberapa kesempatan ada peristiwa yang mengatakan Fadlizon ini membuat sebuah posisi sendiri sehingga agak berseberangan dengan beberapa kawan-kawan di Gerindra. Ya, sehingga nama beliau sempat hilang lah di beberapa. Saya pernah dengar. Ada yang bilang karena sakit, kan beliau kelihatan kurus sekali. Ternyata beliau diet, posisi diet dan turun badannya kata luar biasa sekali. Karena dulu kan agak gemuk abang ini. Iya, sekarang udah kurus sekali. Tapi ya kayak orang sakit jadinya, ya kurang segar jadinya. Dan Fadlizon ini saya udah pernah ke Ben Hill itu, ke museum barang-barang antiknya itu, dan luar biasa. Ada rokok yang tahun 1940, 1950 dia masih bisa dapat itu bungkusnya lengkap dengan isinya. Ini luar biasa. Memang saya curiga waktu kuliah disimpan itu, Bang. Abang disimpan gitu. Jadi Menteri Kebudayaan yang terkait dengan budaya memang cocok karena museum beliau yang di Ben Hill ini lengkap, ada senjata-senjata kuno, ada buku-buku kuno,
ada album, ada segala macam, ada kaset, pokoknya di sana lengkap semuanya. Dan Selain politisi nih, Bang Fadlizon ini seorang kolektor. kurator juga, kurator museum juga nih berarti kurator. Kolektor, ya kan, habis itu kurator, jadi dia tahu mana-mana barang-barangnya. Asli. Mudah-mudahan tidak tersentuh oleh tindak tanduk yang mengarah kepada KKN nantinya. Ya, saya berharap ketika Bang Fadlizon jadi Menteri Kebudayaan ini ya Bang ya. Ini kan di luar negeri ini kan masih banyak arca-arca kita nih. Betul. Yang diambil dari Borobudur, dari Prambanan, kemudian dari beberapa kerajaan-kerajaan tua yang katanya banyak dicuri oleh pencuri khusus barang-barang kolektor item ya. Nah, ini bisa dikembalikan ke Indonesia. Itu nilai sejarahnya fantastis. Fantastis sekali, terutama yang banyak sekali itu di Belanda dan. Oh jelas. 3,5 abad. Iya, itu luar biasa. Begitu banyak arca dan peninggalan itu yang dibawa. Betul. Nah, sekarang berikutnya, Bung. Nusron Wahid. Nah, Nusron Wahid ini politikus nggak ada matinya. Kalau menurut saya nih ini. Saudara Nusron Wahid ini, NW ini, walaupun badai menerjang, ya kan, dinamika politik ini gonjang-ganjing segala macam, saudara NW ini tetap mengambil posisi. Nah, dan sekarang kembali dipanggil sebagai kandidat salah satu menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Ini sebenarnya ada beberapa kasus tuh yang DPP pun kemarin sempat mengungkap kemarin kan bahwa Nusron Wahid ini ikut di pansus haji dan membiarkan ketua pansus hajinya itu Muhaimin Iskandar itu membawa istri menggunakan anggaran APBN. Nah, ini Bung Doni wajib bertanya nih ke KPK RI ini. Ini kelanjutannya bagaimana? Laporan dipanggil juga soalnya kan Caimin saya dengar. Iya, harus. Kenapa? Bukti nyata ada, ya kan? Fakta-fakta berdasarkan dokumentasi ada. Lengkap. Laporan pertanggungjawaban juga terlihat di sana. Apa yang ditunggu oleh KPK RI? Nah, ini saya berharap pasca terpilihnya presiden dilantiknya Prabowo Subianto nanti, undang-undang KPK ini harus direvisi kembali, dikembalikan sebelum awal. Dirubah oleh Jokowi tahun 2019 yang mengkebiri kekuasaan KPK RI yang dulunya seluas laut samudra di dunia ini kan tiba-tiba dikecilkan hanya jadi Selat Malaka. Sekarang KPK nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan prestasinya KPK untuk mengungkap korupsi, kolusi, nepotisme ini dikalahkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kalah. Nah, bahkan ya terakhir dikasih di Furla ada OTT beberapa kayak OTT Gubernur Kalsel 1 miliar. Habis itu ada OTT kereta api, kemudian ada apa lagi itu. Ya, ini baru belakangan, tapi yang besar-besar seperti timah 300 triliun, ya kan? Kemudian dana pensiun. Apa Bang ya? KPK ini seakan-akan sekarang hanya cuma jadi penonton saja. Grup Palma yang 100 triliun, Duta Palma, ya kan? Itu ini sama Kejaksaan Agung. Nah, ini boyong semua sama Kejaksaan Agung. Jangan sampai 2024-2029 ini KPK ini tidak memperlihatkan taringnya. Ini kan sengaja dibentuk, ini masih lembaga ad hoc kan sebenarnya. Masih ad hoc. Bahkan Bang sekarang ya ada suara-suara sumbang lah. Iya. Bubarkan KPK. Ya, sebenarnya kalau saya fungsi tipikornya ini lebih dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Bahkan kabarnya. Kemarin kan kita kedatangan tamu lah. Kabarnya Mabes Polri pun akan berusaha meningkatkan ya kan? Kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi.
Nah, kalau Kejaksaan Agung sama Mabes Polri sudah bekerja dengan giat, gigi, kasus-kasus besar semua diungkap, Just apa kerja KPK? apa kerja KPK lagi? Sedangkan dana untuk KPK RI katanya non-budgeter. Artinya sewaktu-waktu dibutuhkan dana bisa tambah. Suka-suka hati. Maksudnya nggak suka hati juga. Sesuai dengan programnya. Tapi kan ini memperlihatkan bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dengan dibentuknya KPK RI zamannya Megawati dulu, sekarang ini sudah pudar sejak 2019 ini. Pernyataan Agus Raharjo yang mengatakan dipanggil secara khusus oleh Jokowi untuk menghentikan kasusnya Setia Novanto. Ya. Ini kan Itu viral itu. Karena dia sendiri yang sampaikan. dan kita melihat bahwa lagamnya Agus Raharjo pada saat dia diberhentikan, salaman pun dia nggak mau. Nggak mau dia. Artinya ada yang mendasar dalam diri Agus Raharjo bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang presiden ini sangat tidak beradab dan jauh dari etika sebagai pemimpin negara. Oh jelas lah Bang. Kalau Pak Jokowi meminta Pak Agus Raharjo untuk memberhentikan kasus Setnov, ya itu udah nggak beradab lah Bang. Iya, jadi kita melihat jangan sampai ke depannya apa yang sudah berlaku 10 tahun ke belakang, terutama 5 tahun terakhir ini berulang kembali di zaman pemerintahnya Prabowo Subianto. Inilah perlu kita ingatkan ke Pak Prabowo Bang, supaya di kabinet yang baru ini Pak Prabowo belajar lagi ke belakang, melihat kondisi yang ke belakang, orang-orang yang sudah dipanggil ini untuk direview ulang. Jangan sampai ini akan memalukan nama Pak Prabowo sendiri. Oke. Ini harus direview ulang. Kalau Pak Prabowo gembang-gembor zakon kabinet, nama-nama baru, di benak kita nama-nama baru, ahli, profesor, doktor, ya kan? Ini yang muncul, ya sama aja. Sami mawon orang Jawa bilang. Coba kita lihat nama berikutnya. Ya maksudnya biar kita ini. Saifullah Yusuf dari PKB. Nah, begini. Saya melihat Prabowo Subianto ini berusaha membuat balancing of power dalam kabinetnya ini. Sehingga selama 5 tahun ke depan Prabowo Subianto ingin adanya kedamaian, ketenangan, dinamika yang tidak terlalu tinggi. Sehingga dirangkullah beberapa kader-kader partai. Yang kalau kita pikir-pikir kan PKB ini kan bukan pendukungnya Prabowo pada saat Pilpres. Nah, apa ini yang melatar belakangi kader-kader seperti Saifullah Yusuf, kemudian katanya pun ada Muhaimin Iskandar yang terduga bawa istri ya. Ini apa penyalahgunaan kekuasaan ya kan? Terus etika dalam menggunakan anggaran APBN, penyalahgunaan ini kan sebenarnya dengan bukti-bukti fakta dan laporan pertanggungjawaban sendiri kan. Ini harusnya malu. Kalau saya sebagai Muhaimin Iskandar malu saya. Saya sudah dengan nyata buat laporan sendiri bahwa istri ikut ya kan. Dan ada dugaan penggunaan anggaran PBN untuk membiayai perjalanan istri. Nah, ini kan sebenarnya malu lah kalau kita sebagai orang timur ini harusnya malu mengedepankan adab dan etika. Pada saat kalau di luar negeri kayak di Jepang, kalau memang ada dugaan dia mundur kan. Kalau dia nggak bersalah tapi sistemnya yang salah karena posisi dia yang bertanggung jawab, dia mundur ya kan. Nah, Saifullah Yusuf, nah gimana menurut Bung Doni ini? PKB ya, dari PKB ini kan bukan partai pendukung ya. Kalau yang saya dengar dari orang-orang Gerindra dan yang ada beberapa juga yang adalah sekarang punya jabatan lah ya. Pak Prabowo itu ingin pemerintahan ini 5 tahun ke depan ini pemerintahan yang damai, tentram, gejolak politik tidak terlalu tinggi. Makanya Pak Prabowo mau merangkul semua partai, even PKB juga tetap dirangkul, dan bahkan nggak aja PKB yang menjadi rival PDIP. Ada 3 nama Oke. masuk
Tapi bukannya begini, Bung Neni, dengan merangkul orang-orang yang terduga, kemudian bukan sebagai support sistem utama pada saat Pilpres kemarin, ini sebenarnya memberikan ruang bagi, mohon maaf nih, oknum-oknum tertentu ini untuk menggunakan atau abuse of power-nya dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak beretika itu lagi. Tapi gini, Pak. Dalam politik itu ada pepatah mengatakan lawan itu sebenarnya adalah kawan. Begitu ya. Nah, ketika Pak Prabowo merangkul orang yang partai yang menjadi rivalnya, ketika partai yang menyokong Pak Prabowo ini masuk dalam kabinet dan berbuat sesuka hati, otomatis kan ada penyeimbang, balancing nih. Ini dari partai-partai yang bukan pendukung Pak Prabowo, tapi menjadi rival akan mengingatin Pak Prabowo, Pak Presiden. Tuh, lihat. Orang-orang yang dari partai yang mendukung Bapak, sekarang lagi ngapain? Iya. Masuk di akal. Tapi apakah ini bukan memberikan kesempatan, terutama ya bagian terduga, untuk melakukan kesalahan yang sama? Oh, sangat. Ini kesempatan besar. Iya kan? Pertama, melakukan kesalahan yang sama. Kedua, penyelamatan aset. Yang ketiga, menutupi kesalahan yang lama. Luka lama. Contohnya Caimin, Carlos Duret masih ada. Gitu ya. Yang sampai saat ini, entah bagaimana prosesnya, kita nggak tahu. Kita pun nggak tahu. Alam lah. Hanya laporan kita kemarin yang harusnya ditindaklanjuti oleh KPK RI. Kenapa? Tapi sekarang nggak ada. Bung Doni harus bertanya kembali sama KPK RI. Kita sudah komunikasi sama KPK, dari KPK mengatakan dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan lebih lanjut katanya kan. Tapi bilang, tidak ditingkatkan ke ranah penyidikan. Saya bilang lidik aja terus sampai pelantikan udah takut amat sih saya bilang ya kan kemarin. Iya, padahal kalau saya lihat ini kesempatannya KPK sebenarnya memberikan citra yang lebih baik ya kan, menjelang lengsernya Pak Jokowi, hal-hal yang selama ini dianggap tidak baik bisa diperbaiki dalam kurun waktu. Oh iya. Harusnya. Ini saatnya. Kesempatan. Kalau Pak Agus Raharjo pada saat menjabat disuruh memberhentikan perkara, ini harusnya ketua KPK yang sekarang ini melihat momentum ini inaugurasi. Bisa mengangkat lagi. Seret semua pelaku-pelaku korupsi itu. Iya. Harusnya. Kalau mau memperbaiki kita tantanglah KPK nama ini. Dan citra KPK. Apakah bisa seberani itu mengungkap yang sudah antri ini sebenarnya? Banyak sekali ya. Panjang antriannya. Ini panjang sekali dan kita berharap dari sekian panjang antrian yang harus diungkap ini, ya minimal menjelang tanggal 20 ada 1, 2, dan 3 ya kan? Harusnya kayak gitu kan? Ada yang masuk ya kan? Dipanggil ya kan? Nggak usah ditangkap dulu, diperiksa aja dulu lah. Kan sudah jelas ada fakta, ada dokumen, ada bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar pemanggilan. Ini kan yang paling penting ini. Ya, harus kita teruskan yang lain, Bung Doni. Ini kan kalau Nusron Wahid jelas ada kasusnya, ya kan? Dan saya yakin dia mau bertobat dan akan mengulanginya lagi. Kemudian siapa lagi nih? Ara Mauruar Sirait. Senior satu ini. Ya. Iya. Selamat ini, dulu buat Bang Ara ya. Inilah yang kita ini kan ya. Yang mudah-mudahan. Gimana nih kalau si Bang Ara kita ini? Saya pertama-tama mengucapkan selamat buat Bang Ara. Selamat Bang, Abang udah dipanggil ke Kertanegara. Semoga jangan sampai Abang tidak terulang kembali kejadian kemeja putih. Ya. Bang Ara ini kan profesional, pengusaha, politikus ex PDIP. Yang kita tahu sepak terjangnya di PDIP seperti apa. Di Jawa Barat cukup membuat suara PDIP sangat-sangat besar. Ya. Dan orang tuanya mendiang Bang Sabam Sirait juga adalah salah satu pendiri PDIP. Ya. Nah, di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, akhirnya Bang Ara memilih untuk berpindah haluan, berpindah perahu dari PDIP ke Gerindra. Ya, Bang Ara ini belum ada terdengar kasus namanya muncul dalam pusaran kasus hingga hari ini. Tapi bagaimana dengan
ada rumah yang dia beli di Menteng harganya 300 miliar itu, Bung Doni. Infonya dikasih, Bang. Wih, ada yang ngasih rumah Ada yang 300 ngasih. miliar. Ada yang ngasih. Ini menarik. Ini yang saya dengar dikasih. Dikasih ya. Dikasih. Oke. Ini karena beliau satu ini senior kita juga, Bang, di organisasi soalnya. Karena kita tahu kan informasi itu kan. Ya, pertanyaan saya satu. Kalau seandainya dikasih, kapasitasnya sebagai siapa Bang Ara ini sehingga dikasih rumah yang nilainya itu kalau kata siapa Pandana Baban Pandana Baban. itu ratusan miliar harganya. Oh jelas, Menteng, Bang. Ratusan Apa miliar yang tuh Menteng itu. walaupun dia bukan seorang penyelenggara negara atau pejabat negara, tapi pasti ada hal yang sangat khusus, sangat spesial Saya yang yakin pasti dilakukan sehingga bisa dikasih sebuah rumah yang nilainya itu kabarnya lebih dari 200 miliar. Lebih. 300 miliar katanya. Karena sempat ada informasi bahwa menjelang Pilpres itu adalah sebuah ini ya kan kegiatan yang dilakukan dan dikasih nih katanya kan. Kalau nggak dikasih apa yang bisa menghasilkan uang dalam waktu begitu singkat. Tapi udahlah, kita nggak usah ngurus penghasilan orang lah. Kita lanjutkan ke berikutnya. Si Abdul Qadir Karding, ya kan? Abdul Qadir Karding ini pernah juga nih. PKB dua, kader PKB ya. Qadir Karding. Nah, ini kalau saya pernah coba cek lagi ya. Nah, ada beberapa dugaan korupsi terkait dengan korupsi Al-Quran. Kemudian 2007 berapa? 2017. Kemudian terkait dengan IKTP. Jadi lagi. Jadi Abdul Qadir Karding ini sebenarnya begitu banyak ada benang-benang jaring-jaring yang berusaha membawa politikus PKB ini terlibat langsung atau tidak langsung dengan aktivitas dugaan korupsi yang sudah diberikan ketetapan di persidangan para terdakwanya. Tapi sampai sekarang tidak ditetapkan sebagai tersangka, walaupun beberapa kali dipanggil sebagai saksi terhadap beberapa dugaan kasus korupsi yaitu IKTP sama korupsi Quran, pengadaan Quran. Korupsi Al-Quran ini kan ada satu TSK yang ditahan tapi sudah keluar, yaitu Fat Arafik. Fat Arafik ini kita kan tahu. Orang dekat dan kepercayaannya Pak Setnov. Nah, sementara Bang Abdul Qadir Karding ini kan dikatakan, diduga ikut terlibat kasus korupsi Al-Quran dan EKTP. Ini kan satu talian semua ini. Pertanyaan saya kan, apakah Pak Prabowo ini, mohon maaf ini Bung Doni, Jenderal Prabowo Subianto ini tidak mengetahui bahwa ada rekam jejak masa lalu yang sampai saat ini masih terbuka atau open source beritanya di dunia maya bahwa saudara Abdul Qadir Karding ini terlibat beberapa dugaan korupsi walaupun hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi beberapa saksi atau ini mengatakan bahwa ada keterlibatan langsung tidak langsung dari ini. Nah, ini kan sudah dua kader PKB ini yang dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai calon menteri. Nah, masyarakat yang mengetahui hal ini pasti akan merasa apakah retorika atau jargon yang disampaikan Prabowo bahwa akan memberantas korupsi dan kabinetnya itu harus bersih dari menteri-menteri yang bermain APBN, ya kan? Tidak hanya APBN, sebenarnya ada pinjaman dalam negeri, ada pinjaman luar negeri dan segala macamnya. Ini harus jadi kita awasi terus ini selama 5 tahun ke depan. Awasi terus ini. Nah, ini orang-orang yang diduga terlibat ini kan harusnya benar-benar disaring dengan merapat oleh Prabowo sehingga 5 tahun ke depan ini tidak ada lagi dugaan-dugaan yang membawa nama
yang sudah baik selama ini menjadi ternyata sama aja memilih orang-orang yang inkompetensi, orang-orang yang tidak memiliki adab dan etika dalam berpolitik, dalam memimpin suatu kementerian atau apapun lah nanti yang diberikan tugas yang akan diembannya ke depan. Kalau menurut saya, Bang, Pak Prabowo tahu, pasti tahu. Sekelas Jenderal Prabowo Subianto itu pasti tahu latar belakang seluruh menteri-menteri dan calon-calon menteri, wakil menteri yang dia panggil hari ini. Pasti tahu. Iya, iya, iya. Tapi yang menjadi buah pikir saya, apakah mereka akan pasti dilantik? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau tadi kita dapat informasi dari teman-teman di Kertanegara yang berada di sana mengatakan bahwa, Bang, tidak semua yang dipanggil ini akan dijadikan menteri atau wakil menteri. Karena bagaimanapun Prabowo pasti dia akan test the water. Iya. Dia akan melihat bagaimana respon publik terhadap calon-calon menteri ini dan calon wakil menteri ini. Salah satunya kita sebagai pengamat yang melihat bahwa rekam jejak ini akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa ini. Jika orang-orang yang terduga-terduga ini masih dipilih sebagai menteri di kabinet berikutnya, ini akan berusaha menutupi luka lama, kejahatan lama, ya kan, atau bahkan mungkin akan berbesar kejahatannya di masa yang akan datang. Ya, ini kekhawatiran kita aja. Kegiatan baru dia nanti. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan ini kita coba kaji terus ya. Gini, Bang, kalau memang Pak Prabowo ini lagi mau uji coba ngetes, ya kan, melihat respon publik, saya berharap tidak hanya kita. Ada banyak lembaga lain atau pengamat lain mau itu influencer yang bersuara. Ini netizen Indonesia, ini saya minta netizen Indonesia, yuk bareng-bareng kita kupas tuntas latar belakang seluruh calon-calon menteri, wakil menteri atau kepala lembaga semua yang dipanggil hari ini, kita kupas tuntas, kita gamblangkan di media sosial supaya Pak Prabowo lihat dan terbuka. Hatinya, matanya, ya kan. Tidak semua informasi itu diserahkan sama Pak Prabowo. Karena pasti ada yang difilter. Dan saya yakin seorang Prabowo dia kan Kopassus. Kemudian Sandi Yuda. Iya. Kalau masalah bagaimana mendapatkan intel yang bagus, kalau kata orang A1 ya. A1. Harusnya sudah terkumpul semuanya. Dan ini kan kandidat-kandidat ini yang dipanggil hanya untuk memenuhi hasrat publik, ya kan. Para pendukung. Karena publik bertanya, Pak, kok nggak manggil ya? Padahal sudah terjadi kesepakatan yang dalam tanda kutip tidak diketahui oleh masyarakat apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi beginilah, kita berharap yang benar-benar ada bukti keterlibatan dalam dugaan KKN, baik itu korupsi, kolusi nepotisme, ataupun itu suap yang diterima, ini tetap harus diproses. Walaupun jadi menteri pun jika terbukti, berhentilah. Iya, harus berhenti atau diberhentikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Coba berikutnya, Bung. Kita lihat, Bang, KPK seperti apa. Iya, makanya kita berharap kembali direvisi Undang-Undang KPK seperti sebelum tahun 2019. Nah, Wihaji, Partai Golkar. Nah, ini nama yang tidak begitu familiar bagi kita. Tapi tentu beliau ini memiliki rekam jejak yang bisa kita telusuri. Nah, apakah mesin pintar kita ini bisa memperlihatkan terakhir Bupati Batang. Bupati Batang ya. Bupati Batang 2017-2022. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini menarik ini.
Kalau kita lihat dari bagaimana Wihaji ini berusaha memberantas korupsi, ya kan? Ini Wihaji ini calon jadi apa dia? Menteri. Menteri. Ini menarik ini. Profil yang tidak begitu mengemuka, tapi dijadikan sebagai orang yang akan membantu kabinetnya Prabowo. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dilihat dengan sosok Wihaji ini. Kawasan industri terbaru Batang. Nah, Ini kan kawasan yang dikembangkan sama dia. yang salah satunya itu melibatkan investasi asing ya di sana ya. Di sana. Tapi dugaan korupsi terhadap Wihaji ini yang sampai masuk ke persidangan pun tidak ada. Nggak ada. Bahkan Nggak ada. muncul di berita juga nggak ada. Tidak ada. Bahkan beberapa open source informasi yang kita terima, Wihaji ini malah selalu melakukan kerjasama dengan KPK untuk Ini ASN mengawasi beberapa orang yang dianggap berpotensi melakukan korupsi. Nah, kemudian ada Teguh Rifki Harsha, Partai Demokrat. Harusnya orang-orang seperti Pak Wihaji ini yang lebih diperbanyak nih. Betul. Jadi menarik ini. Ini profil yang menarik. Mungkin akan kita kaji lebih mendalam buat nantinya. segmen khusus kita bahas Bapak ini. Teguh Rifki Harsha ini merupakan kader dari Partai Demokrat. Yang beberapa tahun belakangan ini boleh dikatakan cukup aktif di kepemimpinannya AHY dan dianggap ini sebagai salah satu public figure ya. Public figure yang memiliki banyak followers, banyak pengikut dan dikatakan bahwa kehadiran Teguh Rifki Harsha ini akan memberikan ini barulah yang selama ini Demokrat, mohon maaf ini ya, banyak sekali para politikusnya, kader-kadernya, oknum yang terlibat dugaan korupsi, kolusi, nepotisme dan suap atau gratifikasi yang diterima. Dan termasuk ini. Ini juga. Waduh. Soalnya ini nggak datang waktu dipanggil KPK. Pada saat kasus baru-baru ini dipanggil. Ini dugaan penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Berarti 2018 itu zamannya Imam Nahrawi yang masuk barang tuh. Masuk barang itu. Ini dipanggil. Sekolah kan? Sekolah barang itu, Bang. Suka miskin. Ini Teguh Rifki Harsha ini dipanggil tapi tidak datang. Tidak hadir. Dan tidak dipanggil lagi oleh KPK. Berarti ini dahsyat sekali ini. Ya, gini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan memberikan kesempatan bagi orang yang benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Ya kita mengingatkan aja, jangan sampai kejadian dan benar-benar masuk. Ya sebagai seorang aktivis mungkin abang lebih senior pada saya, 98. Abang tahulah Pak Prabowo dulu 98 seperti apa. Ya saya berharap ini calon-calon menteri ketika duduk jadi menteri, jangan buat aneh-aneh, disikat lu pada sama Pak Prabowo nanti. Gini Bung Doni, saya menghimbau ini sebenarnya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Daripada menghakimi pencuri ayam digebukin, pencuri motor digebukin, pencuri pakaian digebukin, ya kan, bahkan ada yang sampai mati. Besok para koruptor ini yang jelas-jelas memiskinkan masyarakat, membuat ekonomi tidak berjalan. Bagaimana kalau masyarakat yang selama ini emosinya itu tidak terluapkan kepada jambret, pencuri pakaian gara-gara mereka nggak ada pakaian, pencuri makanan karena makanan nggak ada di rumah, ya kan, dipukulin. Bagaimana besok kalau satu orang koruptor yang sudah terbukti, ya kan, melakukan korupsi, besok beramai-ramai datang ke KPK RI,
turun dari mobil, digebukin. Wah, cocok itu. Nah, ya kan, daripada cuma maling ubi kayu, ya kan, satu biji digebukin sampai mati. Ini nih Bang, ini sekarang lagi ada fenomena, mungkin Abang pantau juga tuh, fenomena anak-anak pelajar yang bergeng bawa celurit segala macam, ketemu di jalan. Ini kalian adik-adik, daripada nggak ada kerjaan kalian saling berantem, kalian luka, rugi kalian, orang tua kalian susah, itu koruptor besok kalau udah ditentuin, kalian jaga. Basis kalian buat di gedung KPK. Begitu turun dari mobil tahanan, langsung sikat. Karena inilah yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Iya, kalian jadi pekerjaan karena mereka. Daripada mereka hidup tenang dalam penjara KPK yang sekarang oknum KPK sendiri diperiksa sama KPK. Iya. apa? Karena terima suap. Biar dan pemerasan malah. Sebenarnya nggak pemerasan sih, karena suap aja. Karena karena mereka ada digoda. Iya. Karena ada keinginan dari tahanan untuk bisa mendapatkan fasilitas lebih, baik itu handphone, makanan, segala macam kan. Tidur lah. Diberikanlah ini kan sweetener kepada. Nih, buat adik-adik yang bergeng-bergeng, saya tuh udah 2 hari ini Bang, saya pantau tuh Instagram itu banyak sekali ya. Tawuran ya kan, mereka bawa apa semacam celurit yang dibikin sendiri bentuknya panjang-panjang. Daripada kalian saling ngerugiin, kalian tes mental aja lawan tuh koruptor. Pasti jadi ada besok itu kalau daripada pukulin orang yang mencuri makanan, mencuri pakaian, ya kan, jelas-jelas yang dicurinya harga paling 500-an ribu atau jutaan. Ini triliunan, miliar, puluhan miliar, ratusan miliar masih bisa melenggang kamu sambil dada-dada. Hai, dadah. Bisa begini-begini kan. Aduh, harusnya yang seperti inilah yang harus digebukin sampai mati. Ya minimal ada efek jerah bagi para koruptor nantinya, terutama yang menggunakan anggaran APBN, bayar dana pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri. Nah, inilah yang harus diberikan efek jerah. Biar kalau di Cina itu ditembak kepalanya dari belakang para koruptor ini. Dikorut apalagi dikubur hidup-hidup. Oh, dikubur hidup-hidup. Apakah hukum kita bisa kita buat seperti itu? Kan sudah banyak pembahasan sampai hari ini bagaimana undang-undang pemberantasan korupsi berujung kepada. Tapi kalau dikatakan terkait dengan HAM, di Cina itu ditembak mati itu nggak ada HAM-HAMnya itu. Nggak bicara mereka. Mereka nggak meratifikasi. Sebenarnya Indonesia juga nggak meratifikasi hukuman mati. Enggak. Tapi harusnya bisa dilaksanakan. Tidak meratifikasi. Kenapa tidak meratifikasi? Narkoba aja masih ada hukuman mati. Iya, harusnya bisa dilaksanakan. Iya. Ya, karena apalagi kayak korupsi, dana bantuan sosial segala macam buat masyarakat yang terdampak. Yang terakhir dana COVID. Iya. Nah, ini menarik ini. Dana COVID ini nanti begitu Prabowo Subianto menjadi presiden, ungkap Pak Prabowo Subianto, puluhan triliun dana untuk penanggulangan COVID-19 diduga dikorupsi oleh beberapa orang dan beberapa lembaga, beberapa kementerian yang membuat Indonesia ini menjadi lebih susah. Karena sekian puluh triliun itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, mudah-mudahan Prabowo Subianto dapat. Saya sangat berharap. Iya, terutama beberapa kan sudah dapat benang merahnya benang nih. Merah udah ketemu. Beberapa orang di BNPB, di Kementerian Kesehatan, segala macam ini kan berangsur-angsur mungkin mengarah ke tempat lain. Saya berharap Pak Prabowo Subianto tetap tegas walaupun sekalipun ya kan adalah orang-orang terdekat dan memang terbukti perlihatkan bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai sebagai kepala negara, negarawan yang memegang teguh apa yang sudah diucapkan oleh beliau. Dan Pak Prabowo orang yang dilatih secara militer ya harus buktikan juga bahwasanya keteguhan berjuang perang terhadap korupsi itu nggak setengah-setengah. Iya. Coba kita lanjutkan lagi ke profil berikutnya. Agus Harimurti Yudhoyono. Ini anak Pak SBY ini. Ya, ini kadernya
Susilo Bambang Yudhoyono yang berhenti di jabatan mayor, akhirnya meneruskan karirnya di politik menjadi ketua umum Partai Demokrat dan kemarin menjadi Menteri Pertahanan Negara ya, BPN. ATR BPN ya. Dan saya berharap sebenarnya mafia tanah ini dapat diberantas zaman AHY ini. Ke zaman menteri sebelumnya kan katanya aja akan memberantas mafia tanah. Kabarnya diduga ya kan, malah mulai tertarik memiliki beberapa tanah. Main tanah. Yang dulunya kita berharap gagah kan seorang jenderal kan akan pas dia lihat main tanah, wah ternyata main tanah ini memang membuat orang kaya mendadak, bisa jadi triliuner ya kan dalam waktu seketika. Nah, ini satu lagi nih. Arifatul Khairi Fauzi. Nah, ini kan ini dari partai ini salah satu dari pendukung Prabowo Subianto di TKN, setahu saya ya. Arifatul Khairi Fauzi ini. Ini salah satu tim suksesnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024-2029. Nah, ini akan kita dalami atau kita ini dengan podcast berikutnya nanti lebih mendalam. Next. Tito Karnavian, Jenderal Purnaweran Polisi. Kapolri nih. Mantan Kapolri dan mantan Menteri Dalam Negeri. Kabarnya lagi nih, ini tetap akan dijadikan sebagai Mendagri. Tapi begini, ada beberapa catatan ya bagi NCW ya terhadap Tito Karnavian ini, bahwa Jenderal Tito Karnavian ini salah satu kader terbaik di Polri. Tapi ada catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa apa yang terjadi kemarin yang gonjang-ganjing katanya terjadi upaya-upaya untuk memenangkan salah satu pihak dengan melakukan gelar ASN ya, sehingga tapi kan di MK dipatahkan semua bahwa tidak ada keterlibatan Menteri Dalam Negeri ya kan, dan oknum-oknum ASN-nya dalam menggalang suara untuk ditujukan kepada salah satu paslon. Dugaan korupsi di Kementerian Dalam Negeri nihil. Tapi namun coba Bu Noni teruskan. Sebelum itu ada Indonesian Leaks, buku merah. Oh iya. Buku merah ini. Suap impor daging. Ya. Zamannya siapa yang PKS itu? Yang masuk itu? Saya lupa yang sekolah ini, ya itulah pokoknya. Itulah namanya. Nah, ya kembali kita bicara bahwa selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, boleh dikatakan mungkin karena beliau jenderal yang salah satu yang memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga tidak akan mungkin lagi melakukan korupsi lagi, karena udah cukup lah dengan apa yang beliau punya. Jadi sebagai Menteri Dalam Negeri benar-benar beliau memperlihatkan bahwa saya nggak main-main lagi di sini, permainan saya sudah usai. Ya, tapi buat Pak Tito berhentilah, jangan lagi. Iya, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak generasi bangsa yang katanya sampai sekarang masih koordinasi ya. Ya mudah-mudahan dugaan ini salah lah, dan jangan ada lagi. Ini harus kita ini kan ya, jangan sampai jangan ya Dek ya, jangan ya Pak ya. Jangan lagi. Oke, next. Oh, Zulkifli Hasan. Aduh. Gini, Zulkifli Hasan ini seorang politikus yang bermula dari seorang pengusaha, dan dulu zaman sebagai Menteri Kehutanan pernah hampir terjerat pada saat kasus HPH. Kemudian sekarang pun ada dugaan-dugaan yang sempat datang ke DPP NCW, ada transaksi terkait dengan kuota dilakukan oleh kader-kadernya PAN, tapi
Dumas ini begitu kami teruskan ke pihak-pihak yang berkepentingan, lainnya Kejaksaan Agung dan KPK RI, semuanya ini sepertinya langsung dikoordinasikan, kami duga dikoordinasikan dengan baik. Sehingga tak dipanggil. Sehingga tidak dipanggil sama kejaksaan. Dan mudah-mudahan tidak. Tapi ini catatan lah buat Pak Prabowo. Walaupun dia Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN, bukan berarti Zulkifli Hasan kebal terhadap hukum. Hukum ini rata. Tak ada tebang pilih. Tidak ada tebang pilih. Kalau emang bersalah ya bersalah. Saya berharap politiknya Pak Prabowo ini tidak politik sandra menyandra. Jadi jangan ada lagi lah. Sudah cukup berhenti lah 10 tahun ke belakang. Di zaman Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi ya sudah berhenti. Jangan ada lagi politik sandra menyandra karena ingin melanggengkan kekuasaan. Disandra lah beberapa ketua umum ini ya kan supaya harus ikut. Tapi saya yakin walaupun kita beberapa kali menyentil Prabowo Subianto terkait dengan pengadaan segala macam, tapi membuat kita di NCW ini tidak akan berhenti mengkritisi sesuatu yang jelas-jelas di depan mata, dan ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ada dugaan-dugaan sebenarnya kayak impor beras yang 2 juta ton. Kabarnya katanya dulu berjanji tidak akan impor beras. Sampai ada muncul meme-nya tuh. Udah lihat belum, Bang? Iya. Padinya bagus. Kok bagus? Berasnya kok kopong ya kan? Iya, Pak. Berasnya impor, Pak. Iya. Nah, inilah yang makanya kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya bahwa tersedianya pupuk akibat dari permainan mafia pupuk ya kan, yang kabarnya ini yang kakak dari menteri yang tadi kita bicarakan itu yang menguasai pasarnya ini. Pasar pupuk. Jadi pupuk ini tidak terdistribusi dengan sempurna ke masyarakat, ke petani yang membutuhkan. Dan jika kita telusuri ini sebenarnya keterlibatan oknum-oknum di Kementerian Perdagangan ini sangat erat sekali. Dengan tidak tersedianya pupuk produksi dalam negeri, akan diimporlah pupuk dari luar negeri. Yang jika seandainya pupuknya pun tidak berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian, maka diimporlah berasnya. Karena dianggap tidak bisa menyehatkan hewan ternak, maka diimporlah dagingnya. Nah, inilah yang ayolah KPK RI. Saya berharap ini kepada komisioner yang baru di sini. Banyak kader-kader baru atau calon komisioner KPK yang akan menjalankan tugasnya 2025 2030. Oh, 30 ya. 2030. Nanti ungkaplah semua dugaan-dugaan yang pernah kami di DPNCW sampaikan. Dan jika seandainya diminta ke kami untuk menyampaikan laporan pengaduan masyarakatnya, kami dengan senang hati akan datang ke KPK RI. Kemarin kita sudah bawa kok, Bang. Iya. Lengkap. Tapi sampai sekarang lidik terus. Dan bahkan kita ada satu dokumen yang sangat lengkap sekali kita terima. Beli buaya. Dia beli buaya. Itu siapa lah itu? Itu nanti tolong kita harus ke KPK RI lagi nih. Ini harus. Dia beli buaya tuh kemarin. Saya udah baca dulu. Ada yang beli buaya ini segala macam. Ini harus kita ungkap lah. Ya lanjut nyambung. Tapi gini, Bang. Tadi kita sempat bahas di awal bahwasanya kita berharap di ujung pemerintahan masa inaugurasi Pak Jokowi ini KPK ini bisa lebih menunjukkan tajinya kan. Iya. Tapi ini kebalik. Iya. Di ujungnya malah makin merosot. Wakil Ketua KPK bisa bertemu dengan Nurul Gufron. Iya. Eko Darmanto siapa ya? Eko Darmanto kalau nggak salah namanya. Oh, aduh. Makanya dia kan nggak lulus yang seleksi yang kemarin. Yang kemarin nggak lulus kan? Nggak lulus karena dianggap ada pelanggaran etika yang membuat tidak lolos untuk seleksi komisioner KPK berikutnya. Walaupun masih ada kesempatan 1 kali kan untuk bisa dikomisioner kan. Ya lanjut. Ini yang baru nih, Satrio Sumantri Brojonegoro. Nah, ini nama baru yang real baru saya dengar sekarang. Dan kalau lihat dari namanya, apakah punya hubungan dengan Sumantri Brojonegoro
yang kita main basket, main itu, main futsal, saya main kejuaraan bridge nasional pun di sana di Kuningan ya. Pasves, kita akrab dengan Pasves, Plaza Festival. Plaza Festival betul. Dan mudah-mudahan dengan adanya tenaga-tenaga baru, ya kan, energi-energi baru ini akan membawa dampak yang positif terhadap kabinetnya Prabowo Selain Subianto. mantan ex Bupati Batang, Ya. yang saya cukup notice ya, saya coba cari tahu backgroundnya. Ini nih, Pak Brojonegoro ini. Ya, Satrio Mantri Bojonegoro ya. Saya cek latar belakang nggak pernah bermain dalam politik. Dia fokus di ilmu pengetahuan. Namanya ada sebagai ketua umum AIPI kalau nggak salah. Ikatan Ilmu Pengetahuan Indonesia lah. Oh, gitu jadi memang researcher ya? Researcher dia nih. Dan ini mungkin digadang-gadang menjadi menteri ya? Menteri Pendidikan atau... Kalau dia menjadi Menteri Pendidikan, saya sangat berharap bagus. Biar gak Nadiem Makarim yang nggak ngerti aturan Kementerian Pendidikan, nggak ngerti pendidikan Indonesia, buat aturan yang nggak jelas hingga sekarang ya, generasi sekarang. Ya mudah-mudahan tidak. Saya ini bawa Satrionya. Kemudian ada Yashirli, ini kader dari partai PKS. Yashirli ini berdasarkan dari open source. Ya. Merupakan guru besar ITB. Ya, wah, ini masih energi baru lah. Energi baru. Saya juga jarang dengar namanya di PKS. Iya, ini mungkin kader profesional yang dititipkan oleh PKS ke ITB. Prabowo Subianto untuk bisa menakodai salah satu kementerian nantinya, apakah kementerian dengan nomenklatur yang baru atau nomenklatur yang lama, karena banyak yang beredar saat ini kan belum tentu seperti itu, berdasarkan dari info Kertanegara. Jangan khawatir Bang, tidak semuanya akan menjadi menteri atau wakil menteri. Pak Prabowo ingin melihat bagaimana respon publik terhadap pemanggilan one-on-one interview yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Next. Tapi saya salut, Pak Prabowo memunculkan fresh name ini. Ini saya bilang sangat berani. Orang-orang yang saya rasa ya contoh ini seperti Sumantri Brojonegoro nggak ada keterikatan sama partai, nggak ada utang budi sama partai. Iya, walaupun mungkin ada salah satu partai yang mengusulkan nama tidak dia diperlihatkan apa partainya ke publik, tapi pasti ada hubungan politik karena pasti. Ini kan jabatan politik ini. Ya, kemudian ada Yusril Iza Mahendra. Ya. Ini punggawa hukum ini, Bang. Punggawa hukum dan kadang-kadang mendengarkan hati nurani, kadang-kadang lupa dengan hati nurani. Kadang-kadang bicara apa adanya. Bang Yusril ini saya ada 2 kali lah ke kantornya dan beliau memang praktisi hukum yang terutama yang hukum tata negara ya. Beliau memang top lah. Tapi ada beberapa kejadian beliau tersandra juga dengan bahasa-bahasa diksi-diksi yang sudah dia lontarkan kemudian dia tarik kembali. Dan mudah-mudahan Bang Yusril ini tetap sebagai Bang Yusril yang kritis selama ini terhadap selama ini. Karena bagi siapapun lawyer, praktisi yang akan berhadapan dengan Bang Yusril di MK, sudahlah. Iya, aturan MK saja dia yang tulis sih soalnya. Iya. Jadi akan berpikir ulang lah ini. Nah, ini yang lebih menarik ini. Ini kalau saya Bahlil Lahadalia. Aduh, abang satu ini memang Aduh, kau lagi Bahlil. Mudah-mudahan sehat terus lah. Mudah-mudahan sehat ya kan, kemudian berubah menjadi lebih baik. Amin. Jangan lakukan lagi hal-hal yang sifatnya itu tidak baik, Bahlil Lahadalia. Tidak perlu ada hibiki. Tidak perlu ada hibiki.
aja, Bang. Ya tidak perlu jahatin anak orang lain gitu Iya. kan. Dan tidak perlu lagi, janganlah, sudahlah stop. Jangan Uang zolim sudah, lah. uang sudah banyak tuh. Uang sudah banyak. Jangan lagi lakukan tindakan-tindakan yang bisa nantinya akan menimbulkan penyesalan di akhir. Yang nanti akan pada saatnya tiba nanti akan terpisah dengan anak istri karena harus menanggung perbuatan yang dilakukan. Iya. Banyak sekali dugaan-dugaan, sebenarnya udah capek kita di DPCW ini. Dari 2019, Bang. Dari 2019 ini terkait dengan Bahlil ini ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik, Bung. Kalau seandainya Bung Bahlil ini nggak menjadi lebih baik juga, saya khawatir Allah yang akan menunjukkan jalannya nanti bagaimana menjadi insan yang baik itu. Jangan sampai ditunjukkan baru sadar setelah masuk pesantren nanti. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, dan saya minta ke Pak Prabowo untuk pertimbangkan matang-matang. Iya. Apakah tokoh ini masih layak dijadikan sebagai calon menteri di kabinetnya Prabowo saat ini? Kemarin sempat desas-desus nama Bahlil nggak masuk Ini kan kabinet. kalau kami dengar info dari Kertanegara lagi sebenarnya Iya. ini, Nggak bahwa semua ini dilantik. titipan dari Pak Jokowi, tapi jangan khawatir Bang, tidak semuanya akan menjadi menteri. Ya kami berharap Pak Prabowo bisa melihat secara jernih, ya kan, menggunakan akal pikiran seorang jenderal yang sudah mendapatkan Intel A1 yang bisa diolah menjadi sebuah keputusan akhir nantinya kan, dan tidak akan timbul penyesalan di kemudian hari karena banyak hal yang selalu menyangkut nama Bahlil ini. Dan saya percaya manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik, tapi kalau setelah diingatkan berkali-kali tidak berubah juga menjadi lebih Bebal baik namanya. Nah, itu bebal namanya. Terutama dugaan-dugaan kadang-kadang Bahlil ini untuk melindungi kepentingannya dia panggillah preman-preman untuk menjaga. Sebenarnya itu nggak penting Bahlil. Kalau seandainya kita berbuat baik, tidak perlu kita panggil, kita bayar orang untuk menjaga kita. Orang dengan sendirinya akan datang untuk menjaga kita. Itu pasti, Bu. Itu pasti. Pasti. Nah, ya. Dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Tapi saya lebih berharap Pak Prabowo bisa memberikan keputusan yang lebih baik untuk kabinet berikutnya. Oke, next, biar tidak panjang-panjang ini. Soalnya sudah capek bahas Bahlil. Udah capek saya bicara. Terlalu Abdul banyak. Mukti. Abdul Mukti ini Muhammadiyah. Muhammadiyah, Sekjen ya? Sekjen. Sekjen PP Muhammadiyah. Ini merupakan aktivis yang boleh dikatakan selalu mengambil garis tengah dan berusaha menjadi penyeimbang, bahkan kadang-kadang memiliki persepsi atau opini tersendiri terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia, bahkan berani mengambil jalur sendiri biar tidak terjadi kegaduhan. Ya, mudah-mudahan ini kader Muhammadiyah yang menjadi energi baru bagi Pak Prabowo kabinetnya ya, menjadi lebih baik. Tapi kok tiba-tiba saya melihat di bawah ini ada yang di bawah itu, Bang. Yang di bawah Muhaimin itu, Bang. Iskandar. Baru kemarin kita laporkan ke KPK RI dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan membawa istri, dan pansus haji ini membawa orang-orang yang tidak kompeten dan tidak berkepentingan atau tidak memiliki hak untuk penggunaan anggaran APBN menjadi pansus haji tahun 2024. Nah, ini kan harusnya KPK RI bisa merimain Pak Prabowo Subianto. Bilang gini, Pak Presiden, sebaiknya yang ini ditinjau kembali lagi aja. Pikir matang-matang Dipikir lagi. matang-matang, karena banyak sekali dugaan-dugaan yang sudah masuk atau pengaduan masyarakat yang sudah masuk ke kami yang mungkin dari proses lidik akan menjadi sidik berikutnya. Mau ibadah aja harus korupsi. Nah ini. Dan ya Pak Prabowo lebih tahu lah bagaimana menangani orang-orang yang memiliki karakter seperti kawan satu ini. Next lah udah. Ya sudah. Ibadah aja dia korupsi kan. Pak Kapolri Agus Adrianto.
Komjen Agus. Komjen Agus ini merupakan kader Polri, ya kan, dulu Akabri ya, karena masih 80-an ini. 80-an. 80-an, dan ya ada rekam jejak yang bagus dan nggak bagus, ada dugaan keterlibatan ini segala macam. Tapi kami yakin Pak Prabowo Subianto sudah mempertimbangkan matang-matang bahwa Kapolri dijadikan salah satu dari kandidat menteri di kabinetnya beliau. Kemudian Raja Juli Antoni. Nah ini saya melihat begini, perubahan karakter orang pada saat diberikan kesempatan lebih. Betul, yang satu ini Bang. Iya, ini apa ya, aktivis yang menurut saya tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, ya kan? Ya. Kalau ini dia yang mengkhianati perjuangannya, bukan hasil. Bukan itu hasilnya. Tidak akan mengkhianati perjuangan kan? Ini kalau ini hasilnya mengkhianati perjuangan. Ini hasilnya mengkhianati perjuangan. Ini satu ini nih. Ini bagi kita di BPNCW, Raja Juli Antoni ini perlu Pak Prabowo pertimbangkan lebih baik. RBPN juga, Bang? Iya, wakil toh. Wakil. Nggak ada sengketa tanah yang tidak ada satupun sengketa tanah yang bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan ada dugaan-dugaan yang sebaiknya Pak Prabowo Subianto mulai meneliti lebih dalam. Masih ada waktu hingga tanggal 21 untuk menentukan, jangan-jangan ini salah satu yang dipanggil tapi nggak akan dijadikan. Nah, ya. Saya tahu ini kalau terkait Juli Antoni, siapa kaki tangan di bawah-bawahnya orang-orang. Nanti kita bahas tersendiri. Nanti saya ada tahu betul ini, Bang. Sesi khusus kita bahas secara mendetail. Seperti apa, narik masuk ke partai, caranya bagaimana, mereka pasang di mana, di daerah mana, tahu betul. Nah ini dugaan yang perlu kita detailkan ini. Kita ini. Nantilah, next slide. Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian ya sekarang ya. Perindustrian. Agus Gumiwang ini mungkin secara pribadi belum ada hal-hal yang sangat menonjol terkait dengan keterlibatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun jika kita lihat seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari diri dia sendiri, tapi juga dari keluarganya, dari kolega sekelilingnya, dari anak buah segala macam. Kami hanya mengingatkan saja, jangan kekuasaan ini dimanfaatkan, abuse of power untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Sehingga merugikan banyak orang. Ini kan ada dugaan dalam laporan LP dari beberapa konsumen apartemen yang melibatkan istri dari Pak Agus Gumiwang ini. Dugaan ya. Ini saudari L, yang sudah beberapa konsumen yang membayar unit apartemen, tapi hingga saat ini apartemennya nggak dibangun di daerah CBD. Ya, nggak dibangun di CBD. Itu. Pak Prabowo juga harus mendengar masyarakat yang dizolimi oleh saudari L ini. Sehingga bisa mempertimbangkan suaminya untuk tetap berkuasa, karena power tend to corrupt, absolute power absolutely corrupt. Nah ini kita ini. Kemudian Pratikno, aduh sudah malas lihat satu ini. Kenapa Bang malas satu ini, Bang? Ini tukang hancurkan demokrasi. Dia banyak sekali dugaan pengaduan masyarakat kita mengatakan keterlibatan Pratikno ini dalam meloloskan sesuatu yang tidak perlu diloloskan, mengangkangi demokrasi ini segala macam, dan bukan rahasia umum lagi bahwa Pratikno ini dititipkan oleh Joko Widodo untuk bisa masuk ke kabinet Prabowo, sehingga masih bisa menutupi dugaan masyarakat pun kesalahan-kesalahan, luka-luka yang diperbuat selama 10 tahun terakhir. Pak Prabowo Subianto, saya tahu jenderal orang baik. Tempo bahas ini, Bang. Hah? Tempo sudah bahas itu. Iya. Jadi saya tahu jenderal Prabowo orang baik, tapi tidak selalu harus mengikuti sesuatu yang dirasa memang tidak baik. Ini kita menghimbau lah sebagai masyarakat bahwa
sudah sangat terbuka informasi di lingkungan masyarakat Indonesia ini, rakyat ini, bahwa Pratikno ini diduga keras operator dari Pak Mulyono Mulyono. untuk meloloskan anaknya menjadi cawapres, dan kemarin juga nyaris jika tidak ada keputusan MK nomor 90 akan meloloskan lagi anak berikut anaknya Pak Mulyono yang memakai jaket saya, anaknya Pak Mulyono, jadi calon gubernur. Ya, ini please lah Jenderal, hal-hal yang sudah terbuka seperti ini jangan. Sudahlah, dihentikan. Iya. Jangan Dan saya sangat tahu sekali bahwa Pak Prabowo ini sangat tidak mau orang yang terlalu termulyono-mulyonokan. Cocok. Bisa tahu, Pak. Nah, ini saya infonya lagi dari Kertanegara lagi. Jadi kalau yang terlalu termulyono-mulyono, kabarnya Jenderal Prabowo Subianto ini tidak akan ACC, tapi kembali kepada informasi awal bahwa tidak semua yang dipanggil akan dijadikan sebagai menteri. Mudah-mudahan seperti itu. Next. Banyak ini. Berikutnya adalah Erick Thohir sudah. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, panjang betul ini nama. Ya, ini Partai Demokrat ini baru lah. Kita lanjutkan aja, ini kita bahas khusus. Maman Abdurrahman. Aktivis Trisakti. Aktivis 98, diehardnya Prabowo. Seharusnya dia diehardnya ini apa namanya, siapa ketua umumnya lama? Erlangga Hartarto, tapi harus ikut arus, terjadi perubahan di kepengurusan Golkar. Tetap berjuang, bro. Maksudnya konsistensi dan intention untuk bisa membuat negara ini menjadi lebih baik tetap diperjuangkan. Kadang-kadang kita butuh seorang Maman Abdurrahman ini, tapi tidak untuk hal-hal tertentu yang mengangkangi demokrasi. Yang lain Maman Abdurrahman oke lah. Walaupun ada hal-hal tertentu yang sempat agak muncul ke publik, namanya ikut di beberapa inilah cawe-cawe. Kemudian Dodi Priyono. Nah, Dodi Priyono ini pun boleh dikatakan profesional ya. Profesional ini, Dodi Priyono. Nama baru ini, Bang. Nama baru, dan mudah-mudahan menjadi energi baru bagi kabinetnya Prabowo Subianto di 2024-2029. Dodi Priyono ini latar belakangnya ini, Bung Dodi. Sebentar. Oh. Ini profesional, Bang. Iya, kalau lihat dari namanya ini profesional, dan boleh dikatakan tidak mengemuka namanya di politik di Indonesia. Oke, next. Hanif Faisal Nurofik. Nyaris Hanif cewek itu. Ya, ini pun sepertinya juga profesional ya. Ini profesional lagi nih. Hah? Hanif Faisal Nurofik, ini profesional. Kemudian ada Rahmat Pambudi. Rahmat Pambudi ini saya udah pernah dengar namanya nih. Saya juga familiar dengan namanya. Oh, tadi kalau Hanif Faisal Nurofik ini ex Dirjen KLHK. Oh, ini calon penggantinya Siti Nurbaya. Dan dikatakan bahwa beliau ini termasuk orang yang Kalsel. Orang Kadisut Kalsel ini. Iya, betul. Lihat dari fotonya ini orang yang kebanyakan bercanda ya, Bang Hanif. Ini orang yang kebanyakan ngurus lingkungan. Iya, betul. Kemudian adalah Rahmat Pambudi, akademisi PB, digadang-gadang akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Oke.
dari kalangan profesional. Next. Ini kalangan profesional semua. Ya? Sakti Wahyu Trenggono. Waduh. Aduh. Mantan Wakil Menteri Pertahanan yang akhirnya jadi Menteri KKP, yang dulunya merupakan salah satu pemilik dari perusahaan penyedia layanan tower telekomunikasi, dan ada beberapa case yang kemarin sempat mengemuka terkait dengan proyek-proyek di Telkom yang saat ini masih terbuka dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Sama satu lagi Bang, yang baru terakhir nih, Agustus kemarin. Ya. BBL. Oh ya, baby lobster. Baby lobster, bening lobster. Iya. Itu kemarin baru dilaporkan ke KPK. Sebenarnya bukan itu yang lebih ini, sedimen ini sebenarnya. Oh, sedimentasi. Sedimentasi. Kalau kata Pak Jenderal yang satu lagi, Iya. nanti alam yang ngisi ulang ya kan. Karena kan arus sebenarnya kan. Nanti diisi lagi, dibawa lagi sama air laut itu, arus dibawa akan geser lagi pasirnya. Iya, yang di bawah itu akan terus bergeser, tapi yang pasirnya kita menjadi pulau baru di Singapura. Memperluas daerah orang. Oke, ini udah 9:30 lewat. Dan sekarang Budi Gunadi Sadikin. Nah, nih BGS ini profesional bankers yang diangkat menjadi Menteri Kesehatan, dan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pada saat penanggulangan COVID-19. Mungkin beliau tidak terlibat langsung dengan dugaan-dugaan korupsi, tapi anak buahnya terlibat langsung dan sudah ada dijadikan sebagai tersangka. Ya. Kemudian ada lagi dugaan terkait dengan bantuan Bank Dunia, hibah segala macam yang saat ini yang masuk ke kita di pengaduan masyarakat kita. Ada keterlibatan langsung dari tim di sekelilingnya BGS ini yang merancang proyek bantuan luar negeri ini atau hibah ini hanya untuk beberapa orang, tapi ini dugaan. Nah, kami berharap dugaan ini tidak terbukti. Semoga terus bisa menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif di Kabinet Prabowo Subianto. Kita akan bahas calon menteri ini secara detail nanti di hari berikutnya. Informasi yang kami terima, Pak BGS ini dianggap sebagai titipan dari Pak Jokowi karena beliaulah yang benar-benar memberikan support pada saat Ibunda atau almarhum Ibunda Joko Widodo sakit. Nah, ini bentuk terima kasih dari Joko Widodo kepada BGS untuk mengusulkan kembali diangkat menjadi salah satu menteri kabinetnya Prabowo Subianto. Next, Dito Aryo Tejo. Nah, aduh, nama ini belum selesai penyelidikan di KPK ini. Bapak Jenderal yang baik, apakah boleh namanya tidak ada masuk ini toh? Masalahnya namanya diungkap dalam persidangan. Nama diungkap dalam persidangan dan kemudian penelusuran 27 miliar yang dikembalikan tidak jelas hingga saat ini. Saya rasa Bapak Jenderal Prabowo Subianto pikir ulang lah. Paham apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia yang mau kabinet yang bersih, jujur dan tidak terlibat dengan KKN. Dan mudah-mudahan doa kami di DPNCW dan harapan masyarakat di seluruh Indonesia yang berharap kabinet ini bersih dari KKN bisa terwujud dengan Pak Prabowo kembali mempertimbangkan nama-nama yang sudah dipanggil dan masuk sebagai kandidat menteri dan wakil menteri. Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Kadang-kadang akan menjadi menteri agama. Dan kami kembali menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa mengurus kementerian itu jauh lebih besar dibandingkan mengurus hanya sebuah masjid. Dan kami tidak menyaksikan kemampuan dari beliau, tapi ada hal-hal yang sifatnya itu secara strategis bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Pak Prabowo untuk menempatkan orang-orangnya. Dan seorang imam
Kami takutnya jangan sampai terjerumus ke politik, malah predikatnya sebagai imam besar di Masjid Istiqlal nanti rusak karena ternodai oleh gemerlap dan kepentingan dunia. Hingar-bingar dunia politik. Nih, Masya Allah, tabarakallah. Puji Tuhan yang sampainya, Dik ya. Next. Andi Amran Sulaiman ini pernah terduga dipanggil sebagai saksi oleh KPK RI terkait dengan penguasaan lahan tambang nikel, karena beliau ini terkenal memiliki beberapa iup nikel dan sumber penghasilan terbesar beliau adalah dari tambang nikel yang dimiliki. Kemudian Sultan dan ini mudah-mudahan tidak menjadi noktah hitam nantinya jika seandainya dugaan-dugaan selama ini terbukti. Tapi setahu saya Amran Sulaiman ini adalah pengusaha dan tidak terlalu mau bermain di areal APBN, tapi orang-orangnya katanya main. Nah, katanya begitu. Sultan Bakhtiar Najmuddin. Nah, ini ya ketua DPD ya. Ini politikus Perindo. Perindo. Iya. Oh, Perindo dikasih juga ya. Enggak. Ini ketua DPD. Nah, ini ketua DPD RI yang kemarin ribut kemarin sama ini. Iya, ini yang ribut kemarin. Hampir baku hantam itu. Sama mantan ketua DPD RI yang lama. Ya, ini politikus dari daerah, senator lah dari daerah yang diharapkan bisa menjadi senator yang mewakili aspirasi rakyatnya di daerah. Next, nanti kita bahas tersendiri. Erlangga Hartarto, waduh. Mantan ketum Golkar yang tersangkut berbagai macam dugaan korupsi yang membuat beliau tersandra sehingga harus mengundurkan diri sebagai ketum Golkar. Salah satu dugaannya handphone ilegal PS Store, kemudian ekspor CPO, kemudian ekspor nikel ilegal, ya kan, sekian triliun yang diduga sehingga tersandra lah beliau ini. Kemudian Budi Santoso. Budi Santoso ini dari kalangan profesional ya. Budi Santoso ini ada kaitannya dengan politik juga. Nah, saya baru baca tadi. Budi Santoso kader dari dia Sekjen Kemendak dan Komut ID Food. Ya, ini masuk kategori profesional juga. Iya, profesional lah. Karena sekelas posisi sekjen di kementerian ya kita tahu lah dia hanya mengerjakan sesuatu yang sudah dirancangkan oleh menteri. Iya. Ya tapi ya nama Pak Erlangga ini ya. Iya. Ini Pak Jenderal Prabowo mau buat ribut kayaknya dengan Bahlil ini di dalam ini. Iya, ini yang harus dijadikan ini. Ya, ini kalangan profesional yang merupakan penggiat anti korupsi juga, pernah jadi penasehat di Komisi Pemberantasan Korupsi juga. Jadi ini kita bahas tersendiri lah nanti. Next, ada beberapa nama-nama ya yang bagus. Dan Sri Mulyani. Aduh, ini dosen saya ini. Sri Mulyani merupakan ekonom senior, merupakan dosen, merupakan bankers ya kan, yang pernah menjadi direktur di Bank Dunia dan 3 kali menjabat sebagai menteri dengan 3 presiden yang berbeda kalau sekarang. Menteri 3 presiden. Iya. SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, dan kekuatannya Sri Mulyani adalah di fiskal. Kemampuan beliau menarik pinjaman dari luar negeri dan menebarnya di seluruh proyek-proyek di Indonesia. Dan sebenarnya di Bank Dunia. Iya, betul. Jadi ada positif negatif. Satu, kekuatan fiskalnya Indonesia ini merupakan kemampuan keahlian dari Sri Mulyani, dosen saya masalahnya juga. Tapi ada hal negatifnya, kadang-kadang beliau dimanfaatkan oleh penguasa sebelumnya
melakukan pinjaman-pinjaman yang akhirnya akan menumpuk menjadi kewajibannya Prabowo Subianto untuk menguasai utang-utang yang sekarang 8.400 triliun lebih, dan mungkin katanya kalau kita hitung-hitung hutang sejatinya seluruhnya itu sudah mencapai 20.000 triliun. Baik itu utang pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, termasuk dana pensiun bagi ASN, Polri dan TNI. Wah, diutangin semua. Banyak sekali lah. Kemudian yang Satu, dipanggil berikutnya adalah Legend TNI Safri Samsudin. Bang Safri ini sejak 97-98, terutama pada saat tragedi 98, adalah salah satu prajurit TNI yang boleh dikatakan menjadi idola bagi mahasiswa pada saat itu. Karena cara beliau menangani waktu itu sebagai Pangdam ya. Sebagai Pangdam Jaya pada saat zaman-zaman abang ini ya. Iya. Aktivis ya. Aktivis. Jadi cara beliau menangani mahasiswa dengan masyarakat pada saat itu boleh dikatakan sangat simpatik. Membuat kontra antara masyarakat dengan Polri pada saat itu bisa diredam oleh TNI, terutama pada saat itu kehadiran Safri Samsudin dan marinir pada saat itu bisa melunakkan massa. Dan mudah-mudahan beliau bisa menjadi support sistem yang bagus bagi Prabowo. Karena ini Gerindra juga, Bang. Iya. Ini Gerindra juga. Tapi beliau terlihat senyap selama ini gerakannya. Next. Muti Hafiz, Ketua Komisi 1 DPR RI 2019-2024 yang merupakan mantan anchor atau reporter yang pernah diculik juga. Yang pernah diculik pada saat meliput Irak ya. Iya, meliput Irak. Al-Qaeda yang culik dia. Okay. Kebetulan yang bebaskan dia, translator itu almarhumnya itu itu teman saya kuliah. Oh, oke. Sudah meninggal. Ya, merupakan istri dari junior saya juga. Ya, Muti Hafid adalah politikus Golkar yang melalang buana dan saat ini sangat handal sekali dalam menangani Komisi 1 dan cara dialektika lagam ininya Muti Hafiz. Ini komunikator yang ulung nih di Senayan. Sangat dan bisa naik turun pada saat frekuensi ini naik semua. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi energi baru lah bagi Prabowo Subianto. Apapun posisinya nanti dan dimanapun departemen atau kementeriannya nanti bisa menjadi lebih baik kabinet Pak Jokowi. Next. Habis ya. Oh, yang terakhir tadi itu Legend Purnawirawan Herindra masuk. Ini akan di fit and proper test oleh Komisi 1 DPR RI untuk menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Pak BG. Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan yang sudah mengawaki BIN ini lebih dari 8 tahun. Lebih dari 8 tahun. Dan Herindra merupakan wakil Menteri Pertahanan dan loyalisnya Prabowo Subianto. Dan benar-benar terlihat begitu loyal dan memperlihatkan kesetiaannya kepada Prabowo Subianto pada saat ada dugaan dari kita. Akhirnya bisa diselesaikan dengan tidak adanya lanjutan pembelian pesawat Mirage 2005 -5. Dan ini apresiasi bagi kita kepada Pak Prabowo dapat mewadahi aspirasi masyarakat. Dugaan yang selama ini dianggap ada dugaan ternyata bisa diselesaikan dengan memutus kontrak. Karena memang pesawat ini harusnya hibah, bukan dibeli. Dan Legend Purnawirawan Herindra ini diberikan kepercayaan untuk mengawaki Badan Intelijen Negara yang merupakan lembaga sandi yang selama ini menjaga melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap ada upaya-upaya untuk merongrong kedaulatan negara yang berusaha menghancurkan nilai-nilai yang ada di Indonesia ini.
untuk tetap tegak lurus kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai falsafah negara. Dan mudah-mudahan menjadi energi baru sebagai wingman-nya Presiden, karena Kepala BIN ini berlangsung bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Dan menjadi orang paling dicari. Dia orang yang paling pada seluruh agensi di dunia ini pasti berhubungan dengan legend Purnawan Herindra nantinya. Semoga menjadi langkah yang lebih baik ke depannya, dan kami akan kembali bahas terkait dengan rekam jejak para calon menteri dan wakil menteri ini di sesi podcast berikutnya dengan lebih detail seperti yang Bung Doni sampaikan tadi. Satu-satu kita kulas. Satu-satu dikulas satu-satu. Ini siapa. Kan kita belum bahas yang wamennya nih. Nah, belum. Ada yang Jabo, Agus Jabo, ada Todo Tua, Pasaribu. Katanya ada Raffi Ahmad juga yang dipanggil. Ada Gus Miftah, macam-macam, nanti akan kita bahas berikutnya. Terima kasih kawan-kawan malam ini yang sudah menyimak kami. Mungkin tidak kami bahas secara detail, tapi percayalah apa yang kami sampaikan ini berdasarkan data informasi A1 yang datang baik itu dari Kertanegara, baik itu datang dari dalam istana, ataupun yang datang dari Senayan, yang ingin kami sampaikan secara terbuka. Kemudian ada satu titipan yang barusan datang ke kita. Ini tadi saya ingin sampaikan secara ini, bahwa ada berita terkait dengan kematian Benny Laos. Tempo memberitakan bahwa ada nanti akan kami bahas detail besok, bahwa ada seorang ABK namanya Budi yang melihat bahwa ada kedatangan dua orang sebelum dia tidak dikenal, sebelum masuknya almarhum Benny Laos dengan beberapa korban lainnya yang diduga melakukan sabotase sehingga terjadilah ledakan. Dan ini sudah berdasarkan dari penelusuran kami di Taliabu dan di Polda Maluku Utara, bahwa pernyataan dari kapten kapal mengatakan tidak ada ABK yang namanya Budi, dan orang yang mengaku sebagai orang Pemda ini diduga merupakan kontributornya Tempo atau mungkin wartawannya Tempo yang telah memberikan informasi yang belum bisa divalidasi kebenarannya. Begitu dikatakan tidak ada ABK namanya Budi, sebenarnya Tempo harus bisa menurunkan berita ini, tidak boleh meneruskannya, karena harus di take down itu. Tidak boleh, karena sang kapten sendiri mengakui bahwa tidak ada ABK namanya Budi yang ikut dalam kapalnya almarhum Benny Laos. Dan semoga almarhum Benny Laos ini merupakan kawan lama saya juga, senior saya lah. Saya beberapa kali pernah berdiskusi dengan beliau dan ada hal yang sempat kita bicarakan. Beristirahat dengan tenang, rest in peace, dan kepada Bu Serly tetap kuat, supaya kuat dan tetap melanjutkan perjuangannya Pak Benny Laos. Dan kami berharap apapun yang sudah direncanakan selama ini masih bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari kawan-kawan yang ada di Maluku Utara. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah kehendaknya. Kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan mencegah musibah datang. Dan informasi yang misleading yang disampaikan oleh kontributor atau ini oleh Tempo, kami berharap dari BNCW dapat dipertimbangkan untuk ditarik kembali, karena berdasarkan penelusuran kami bahwa tidak ada ABK yang namanya Budi yang melihat ada dua orang, satu tinggi satu pendek yang datang masuk ke dalam kapal, kemudian keluar secara tiba-tiba pada saat rombongan almarhum Benny Laos masuk ke dalam kapal. Nah, ini informasi yang sesat ini harus diluruskan sehingga pemberitaan kita selalu aktual, benar, dan penuh dengan kebenaran, ya kan, dan bisa dikonfirmasi atau divalidasi terlebih dahulu sebelum diposting, baik itu di media sosial atau media cetak. Demikian kami sampaikan dan akan dibahas secara detail nantinya.
Terima kasih Bung Doni hadir hari Sama-sama, ini. Ini hal yang Bang. sangat melelahkan, lebih dari 2 jam Lebih orang nih kita bicara nih. podcast, dan kami berharap kawan-kawan di luar sana yang menyaksikan, terima kasih atas support dan atensinya selama ini, dan tetaplah bergabung di channel kami dan berikanlah informasi-informasi melalui saluran Dumas kita atau saluran direct message kita, baik itu ke WA kita. Jika ada informasi yang perlu kami sebarkan dan kami infokan dengan data dan bukti-bukti yang cukup, akan kami sampaikan melalui live podcast kita di NCW atau di No Viral No Justice miliknya NCW. Dan demikian kami sampaikan. Terima kasih Bung Doni dan kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.